Minta duit, Mak. Ngapo kau nih? Ay, Mak minta duit, Mak. Dah. Ay kau nih, adek kau belum bayaran sampai sekarang. Kau nak minta duit terus. Mak ini dah aku. Woi, dah kau nih, nak. Sudah katik, dah katik. Cewek. Ngapo, Yan. Halo, Pak Polisi. Halo, Pak. Ada kejadian kebakaran, Pak, di tempat kami, Pak. Yo. Di mana, Pak, itu lokasi TKP-nya? RT 1 Sukawana, Pak. Oke, siap. Yo, pelaku yang bakarnya tangkap warga, Pak. Tolong, Pak, dibantu, Pak, pengamanannya, Pak. Nanti saya dan anggota langsung ke sana. Iya, Pak. Ditunggu, Pak. Yo, makasih. Oke, siap. Assalamualaikum kalau apa kabar udah lorong aman lapang terima kasih sudah mampir di Polpres Official, semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, nggak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Duit, uang, doku, pulus, hepeng. Manusia mana yang tak galak? Oleh duit juga, manusia diperbudak. Siang malam dicari, sekejap pula dihabisi. Mecak Taswin di Palembang dan Adi Saputra di Prabu Muli. Waktu kejadiannya tidak berjauhan, yang di Palembang 26 Januari, yang di Prabu 7 Februari 2021. Kedua manusia inilah yang jadi pelaku pembakar rumah dewek. Penyebabnya sama, minta duit tapi tidak dikasih uang tua. Entah duit itu untuk beli barang haram atau untuk apa. Timbul kesal yang berujung pendek akal. Nekat bakar rumah sampai ludes galau. Motor, harta benda tak bersisa, termasuk rumah jiran tetangga. Cuma tinggal sisa nyawa. Habis melakukan aksinya, pelaku ini langsung kabur, ninggal ke wong tua, adik, keluarga yang panik lantak amukan Bang Jago Merah. Untunglah tidak ada korban jiwa. Dari dua kejadian di Pucuk yang kusebut ke tadi, yang sama persis dan beruntun ini, apa cuma kebetulan? Muncul pertanyaan, pelaku nih ngapo? Gilo nian, cak gilo, atau cak mano? Payu, kita dengar ke pendapat masyarakat. Untuk yang lagi nonton, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar. Oke? Ya, sebagai lanjutan dari video yang pertama yang dikirimkan oleh Adinda Iqbal, ya sangat menarik karena judul dari video itu adalah anak membakar rumah karena tidak dikasih uang oleh orang tuanya atau ibunya. Saya kira dari perspektif ilmu sosial atau sosiologi, ini masuk kategori patologi sosial ataupun termasuk kenakalan
remaja yang mengarah kepada kriminal. Saya lebih tertarik melihatnya sebagai suatu kejadian yang melihat dari faktor-faktor penyebabnya. Bisa saja ini faktor penyebab pergaulan dari anak itu sendiri. Jadi pergaulan di mana sekarang pengaruh teknologi mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Oleh sebab itu, saya kira ini tidak heran sehingga anak bisa membakar rumah karena hanya tidak dikasih duit oleh ibunya. Yang kedua, saya kira kendornya peran kontrol dari orang tua ya. Jadi peranan orang tua karena kesibukan masing-masing ataupun karena mencari kebutuhan ekonomi sehingga tidak sempat lagi mengontrol anaknya. Kalau itu dari waktu ke waktu bertahun-tahun akan mempengaruhi perilaku anak karena pergaulan dia justru banyak di luar atau berinteraksi dengan rekan sebayanya, dan bisa saja perilakunya juga tidak jauh beda gitu. Kemudian yang faktor lain saya kira penyebabnya kendornya peran masyarakat ya. Peran masyarakat luas sekali, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, dan masyarakat luas. Ya, saya kira ini juga bisa mempengaruhi. Dan terakhir saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh terjadinya kejadian seperti ini karena minimnya pendidikan agama. Karena semua agama mengajarkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan. Kalau anak-anak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agama pada usia kecil, maka insya Allah mereka tidak akan terjerumus seperti hal-hal seperti ini. Kalau tanggapan dari saya, masalah kejadian membakar rumah itu pertama adalah karena lingkungan. Nah, lingkungan itu pengaruhnya sangat besar sekali kepada masyarakat. Nah, jadi dan juga ada faktor bimbingan dari orang tua. Jadi tidak bisa menyalahkan 100% dari para pelaku atau yang melakukan pembakaran itu. Jadi banyak faktor secara sosial itu mempengaruhi. Jadi kalau pendapat saya sih ya harus diadakan pihak pemerintah lah, mengadakan penyuluhan atau bersih-bersih lingkungan. Nah, itu aja pendapat saya. Jadi saya tidak menyalahkan 100% daripada pelaku itu. Jadi banyak faktor yang membuatnya itu. Nah, pertama yang masalah pengedaran narkoba ini. Pengedaran narkoba itu yang kecil ditangkap, yang besar dilepas. Nah, itu adalah dilema masyarakat sosial di daerah yang berkembang seperti ini. Itu pendapat saya. Jadi faktor lingkungan ya. Kasus tersebut termasuk dia tidak taat pada orang tuanya, melawan orang tuanya karena tidak dikasih uang. Nah, perbuatan tersebut perbuatan yang tidak terpuji dan jangan pernah ditiru karena perbuatan tersebut tidak baik. Jadi kita sebagai anak muda tidak boleh sembarangan mencari teman, apalagi dengan meminta uang kepada orang tua untuk membeli hal-hal yang tidak benar. Dan apalagi sampai membakar rumah sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Saya sebagai pemuda, sebagai mahasiswa sangat menyayangkan hal itu terjadi. Karena kita sebagai pemuda, seharusnya kita sebagai pemuda itu mencerminkan bangsa ini agar menjadi lebih baik. Pemuda yang seperti itu karena kurangnya literasi dalam asumsinya. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan galak kerok. Tempat kita aman, dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, terus berbuat baik. Cak mana baik keadaannya. Tidak semelo, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong. Gila asli.
Tidak muat. Tahu. Nekat bakar rumah sampai ludes galau-galau. Menges no.